Saudara, posisi orang kerasukan itu posisinya gimana? Roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Tubuh dikuasai oleh kuasa kegelapan, namanya pengambil alihan. Makanya orang kerasukan itu merasa dibawa ke alam lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya mau tanya, kalau saudara mimpi, rohnya keluar dari tubuh atau tetap dalam tubuh? Yang berkata tetap dalam tubuh, angkat tangan. Yang berkata keluar, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Berarti setiap malam bermimpi rohnya bingung. Tanda di dalam diri manusia itu hidup ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau engkau tidur itu bernapas tidak. Nah, yang berkata keluar gawat. Setiap hari mati hidup. Itu alam bawah sadar. Dan apa yang terjadi? Orang kerasukan itu pengambil alihan. Orang bisa kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Penyebab orang kerasukan, yang pertama, kalau orang meyakini ada komunikasi hubungan antara orang mati dan orang hidup, itu paling mudah untuk dirasuk. Contohnya apa? Orang yang suka pemanggilan arwah. Ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Itu paling mudah dirasuk. Kedua, orang yang takut setan itu paling mudah kerasukan. Orang yang takut setan pasti ketemu setan. Ngomong sebelahnya, berani tidak kamu sama setan? Orang yang berani sama setan tidak ketemu setan. Kenapa? Karena penampakan setan di seluruh dunia mengambil energi negatif, sisi ketakutan dari manusia untuk diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Maka setan Indonesia makanya kembang, setan Amerika makanya hot dog, kan gitu deh. Kenapa? Beda budaya. Di sana ada manusia serigala, di sini ada genderuwo, kan gitu deh. Karena beda mitos, beda kepercayaan, beda sisi legenda dan ketakutan. Nah, penampakan setan itu menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Jelas, saudara? Nah, wujud setan sampai detik ini tetap malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya mengambil manifestasi kepercayaan, sugesti setempat. Sugesti sama iman itu beda. Sugesti adalah suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Iman adalah kepercayaan yang pasti benar. Itu bedanya. Jelas? Nah, misalnya di pinggir jalan sana ada mitos kepala terbang. Orang takut lewat situ. Sambil nyanyi, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri, kan gitu. Setannya lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu, apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Bah, gitu. Tapi kalau orang yang berani sama setan, mana setannya? Gua tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di rumah angker, dia tidak lihat setan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada energi negatif yang bisa diubah. Orang punya ilmu kebal, itu mengambil energi negatif lawan, sugesti, ketakutan lawan, diubah menjadi benteng pertahanan.
Saudara, waktu zaman Belanda ada antek-antek Belanda, orang-orang Jawa yang berpihak kepada Belanda. Mereka percaya mitos budaya, legenda. Nembak satu yang punya dukun ilmu kebal, duar, kebal. Karena apa? Diserap energi negatifnya menjadi benteng pertahanan. Nah, Belanda tidak percaya ilmu kebal, tembak jedor ya mati dah. Makanya banyak zaman dulu dukun-dukun mati ditembak londo. Karena londo ini tidak percaya. Kita tahu pusaka-pusaka sembah-sembah dipuja-puja. Yang langkai pusaka itu bisa muntah darah stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusakanan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dimainkan untuk dibanting-banting untuk arkeologi. Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni pusaka? Belanda ini orang percaya. Karena dalam ilmu gaib itu harus ada min plusnya. Jelas? Jelas? Makanya orang yang takut setan itu paling mudah apa? Kenapa terjadi kerasukan massal? Ada orang kerasukan satu, kerasukan, megang, udah takut megang, transfer, jengking, langsung itu bisa 5-10 orang kerasukan, itu 55 orang penakut semua adalah. Begitu takut itulah roh itu masuk. Jelas? Jelas? Ketiga, orang yang suka ngalamun itu paling mudah dirasuk setan. Apa saudara? Orang apa? Pikiran kosong gini. Nah, itu paling mudah dirasuk setan. Keempat, orang yang suka menyendiri itu paling mudah dirasuk. Makanya orang yang belajar kuasa gelap sukanya kan di kuburan, di tempat sepi gua. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa, tidak ada itu. Orang bertapa itu di kuburan, di gua, di tempat menyendiri, betul? Kalau saudara itu punya keluarga yang suka menyendiri, jalan sendiri, makan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama ingat bicara sendiri, betul nggak? Jadi orang yang suka menyendiri itu hati-hati. Beda dengan menyendiri untuk Tuhan, beda adalah. Jelas? Kelima, orang yang suka memukuli dirinya sendiri. Perhatiin, orang yang suka nyabutin rambut, jebret-jebret puas, mukul-mukul badannya puas, itu ciri orang yang paling mudah dirasuk setan. Jelas? Jelas? Keberapa saudara? Kelima. Jadi orang yang suka melukai diri sendiri. Makanya kalau dalam suatu konseling, perhatiin, orang yang suka menyakiti diri sendiri, itu pasti kalau dilayani banyak terjadi manifest. Kelima, orang yang penuh dengan apa? Akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Nah, orang yang penuh akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah dirasuk setan. Makanya kalau kita sering konseling, ada orang kecewa, orang dendam, kita layani, manifestasi. Roh itu masuk, pasti ada pemicu dan penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba masuk. Maka di dalam teori atau teknik dalam pelepasan, semua yang berbau tentang kerasukan harus dilihat penyebabnya awal itu apa dulu. Jelas? Jelas? Menyendiri sama akar pahit, kecewa, pada dendam. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Nah, yang keenam. Nah, keberapa? Ketujuh. Orang pelit paling mudah kerasukan juga. Orang pelit itu paling mudah kerasukan.
Ini tak beritahu rahasianya. Saya kan pernah belajar ilmu babi ngepet, jadi tahu. Kenapa bank itu tidak bisa dibobol tuyul? Termasuk babi ngepet sampai ngepot. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan orang sosial kumpul jadi satu. Nah, saya perhatiin, salah satu penolak penangkal ilmu hitam, dukun aliran apapun juga, langkah pertama satu, bancaan selamatan dulu. Itu penolak balanya. Supaya apa? Orang-orang miskin makan. Kalau orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, memiutangi Tuhan. Hukum itu berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua umat manusia. Nah, saya rasa malam ini kolektor berubah. Mau kerasukan enggak gitu dah. Nah, jelas? Orang pelit paling mudah saudara kerasukan. Nah, keberapa saudara? Keberapa? Ke-8. Nah, orang yang suka marah-marah itu paling mudah kerasukan juga. Sedikit marah. Coba marah-marah sumpah-sumpah di kuburan. Tapuk blek. Kan sering kejadian ditapuk setan di kuburan kan gitu lah. Nah, dan yang berikutnya, orang yang hidup dalam perzinahan dirasuk juga. Dan yang ke-10, orang yang percaya legenda, mitos budaya roh, tentang roh-roh, suka sekali mitos, takayul, klenik, undang-undang roh, pegang-pegang jimat, manggil-manggil arwah, itu paling mudah dirasuk. Dari semua orang kerasukan, itu pasti ada penyebabnya dan ada pemicunya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Makanya seorang hamba Tuhan, seorang konselor, dalam melayani, dia harus tahu penyebab orang ini kerasukan itu apa. Kalau tidak, akan terjadi pelayanannya berulang-ulang. Kalau kita belum tahu penyebabnya. Jelas? Dan cirinya orang kerasukan itu ada. Pertama, orang kerasukan itu tidak sadar. Kedua, orang kerasukan itu kekuatannya 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Ketiga, orang kerasukan itu suaranya berubah. Tapi bukan berubah gini, mau kemana mas, itu beda lagi dah. Suaranya beda, paro berat gitu. Yang ketiga, suara apa dah? Suara apa? Berubah. Setelah ketiga suara berubah, ada lagi yang keempat. Ketiga nih, suara berubah. Apa saudara? Suara apa? Suara berubah. Setelah suara berubah, yang keempat, kekuatan 10 kali lipat lebih manusia. Yang keempat, orang kerasukan itu pasti buka mata. Pak, kalau ada orang kerasukan gini Bang, stres, matanya kelihatan putih aja atau kelihatan merah. Kenapa? Mata adalah jendela hati kita. Orang suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang dari mata. Orang tidak suka bisa dilihat dari mata. Sifat seseorang model apapun bisa kelihatan dari mata. Betul? Gelagat seseorang bisa dilihat dari mata. Makanya pengamanan khusus rata-rata pakai kacamata. Kacamata hitam. Supaya apa? Udah dilihat ininya mana-mana gitu. Yang paling susah ditebak satu, mata buta. Nggak susah tebak itu. Jadi kalau orang kerasukan itu pasti apa? Buka apa? Mata. Dan yang kelima, kulitnya mati rasa. Makanya untuk ngetahui orang kerasukan, coba pegang bagian sini. Diginiin.
Kalau digini kan, aduh, wong stres ya. Apa ini? Dia nahan sakit itu berarti bukan kerasukan. Atau bagian ini kaki digini-giniin. Kalau dia gatal gini, pasti bukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa. Nah, kalau ada orang kerasukan, jangan tanya setannya, demi nama Yesus siapa namamu? Nah, setan kan penipu, yang ngawur ngomongnya. Pada waktu Yesus di Gerasa, siapa namamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Tuhan Yesus mengusir setan, tanya satu-satu setannya, minimal di ayat ini ada 2000 nama, betul? Ada enggak 2000 nama? Enggak ada. Siapa namamu? Legion, karena kami banyak. Enggak tanya satu-satu. Keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Kenapa tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi adalah. Tetapi di situ sebenarnya ada suatu pelajaran yang penting. Itu ada dua. Pertama, untuk mengajarkan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Apa saudara? Apa saudara? Setan itu betul-betul apa? Ada. Antara manusia dengan babi itu tidak ada hubungan. Begitu roh ini masuk, babinya tenggelam. Kedua, untuk mematahkan mitos, legenda. Apa legenda itu? Setan takut minyak babi. Perlu sudah tahu bahwa kebudayaan tertua di dunia itu adalah Cina, Mesir, Yunani. Betul? Betul? Atau Mesir, Cina, Yunani. Atau Cina, Mesir, Yunani. Itu aja kan. Paling tua kan itu lah. Penduduk terbesar di dunia itu Cina. Bayangin, semua orang Cina kumpul bersatu, kencing, kota Cirebon banjir. Nggak usah kencing, bersama aja udah banjir. Bayangin, berapa miliar, betul nggak? Orang Cina, keturunan Cina, gabung jadi satu, bayangin dah. Kebudayaan tertua di dunia dan penduduk terbesar di dunia. Jelas? Jelas? Mitos setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun. Dan mitos itu sampai sekarang ada. Untuk penolak bala, penolak ilmu hitam, itu minyak babi ditaruh di setiap pintu. Mau keluar rumah, ini kasih minyak babi. Jalan jadi babi goreng kan gitu. Semua udah babi semua ya. Nah, untuk penolak bala, kepala babi taruh di rumah, di tengah rumah. Sampai sekarang mitos itu masih ada. Betul? Betul? Ingat, setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin. Betul? Betul? Salah. Setan tidak takut minyak babi. Dan setan tidak takut salib. Karena di kuburan banyak salib. Betul enggak? Saya pernah melayani orang, di setiap rumahnya itu, jalan itu, pintu-pintunya dikasih Alkitab. Setan lewat suruh merenung. Setan tidak takut Alkitab. Setan tidak takut minyak babi. Setan tidak takut dengan salib. Setan itu takut waktu kita percaya dan beriman di dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa demi nama Tuhan. Nah, kalau ngusir setan jangan tanya-tanya. Dan ingat, setan tidak bisa mati. Nah, cara ngusir setan gimana? Ini semua demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Kenapa diikat? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa. Untuk apa? Batasi manifestasi. Kami ikat,
kami patahkan, hancurkan. Kenapa patahkan, hancurkan? Karena setan tidak bisa mati. Masa kejadian, diusir sini pindah sana, repotnya diusir ke sini masuk ke satpam. Nah, setan tidak bisa mati, tapi bisa dihancurkan kekuatannya. Patahkan tipu muslihat iblis, hancurkan kuasa setan. Ini semua demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, keluar demi nama Yesus. Pak, kalau setannya keluar pindah kemana? Kita tidak nyiapin rumahnya, dia mau kemana urusannya dia. Jadi ingat, kasus kerasukan pasti ada apa? Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Siapa yang mau tanya? Oke, tanya jawab ya. Oke. Gimana? Mitos Yunani dan Chinese. Ya kan beda negara. Apa? Nyai Roro Kidul itu adalah penguasa kegelapan yang ada di Indonesia. Itu posisinya di Laut Selatan yang disebut Jenderal Setan. Oke? Sekarang kita tanya jawab. Sofia, udah? Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang Ya. Berhubungan dengan kerasukan, dengan santet dan sebagainya. Jadi ada orang yang waktu itu pernah dia tidur lalu merasakan ada makhluk yang menindih. Sampai badannya benar-benar kerasa berat sekali. Nah, itu dia waktu itu terjadi waktu dia masih muda. Nah, apakah itu iblis atau setannya itu masih ada sampai sekarang atau enggak? Bagaimana cara ngeceknya? Dan suaminya dia juga ngalamin sering didatengin dalam mimpi juga oleh orang-orang meninggal. Dan seringkali kayak direp-rep gitu. Itu berarti kutuk alam kubur. Berarti ada ikatan roh berhubungan dengan kakek neneknya terlibat okultisme. Itu harus diputuskan demi nama Yesus. Nah, cara memutuskan kutuk alam kubur itu doanya seperti ini. Ini semua. Demi nama Tuhan Yesus, segala ikatan kutuk alam kubur, kutuk keturunan, kami patahkan, hancurkan. Demi nama Yesus. Kami batalkan demi nama Yesus. Amin. Nah, ada lagi tentang anak dia kalau marah jadi kuat sekali. Dan sewaktu mau diberi minyak urapan, anaknya menolak, selalu menolak. Dan sering di kamarnya bermeditasi. Gitu. Dan bagaimana cara menangani anaknya? Berarti anak ini terlibat okultisme, pengosongan pikiran atau penyatuan alam. Nah, anak itu dinasihatin supaya dia tahu bahwa itu kuasa gelap. Nah, sebagai orang tua, kita harus mendoakan setiap hari untuk memutuskan ikatan. Itu doanya, fokuskan wajah. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh anak ini. Fokuskan wajahnya. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh anak ini. Demi nama Yesus segala roh setan keluar. Gitu. Oke. Lalu ada beberapa orang yang bertanya, mirip-mirip Pak pertanyaan, jadi saya gabung jadi satu. Ekonomi yang sulit sekali, setiap kali bisa menabung sedikit, uangnya langsung hilang. Entah itu ditipu, entah itu karena sakit, atau karena ada masalah-masalah, sehingga dia tidak pernah bisa berkecukupan hidupnya.
Lalu ada juga yang ngalamin tokonya selalu rugi, dan maksudnya gini, usaha apapun yang dia lakukan sebentar pasti tutup. Gitu. Nah, jadi itu apakah karena hidup saya mengalami yang namanya kutuk ataukah apa gitu penyebabnya? Itu ada dua. Pertama goblok. Artinya dalam bisnis itu kan harus hati-hati. Tak kasih tahu, dalam pelayanan sama bisnis itu beda. Dalam pelayanan itu harus saling percaya, satu tim, betul? Dalam bisnis tidak boleh saling percaya, tetap ada jaga jarak, 50%, 50%. Kalau bisnis kita percaya 100%, amblas. Makanya dalam bisnis itu 50% percaya, 50% tidak. Nah, makanya pelayanan tidak bisa untuk bisnis. Bisnis tidak bisa pelayanan, ikut pelayanan, campur aduk jadi pelayanan, tidak bisa. Bisnis, pelayanan. Setuju Ibu? Karena apa? Jalurnya udah beda. Nah, makanya ya saya beritahu, terutama untuk di gereja ini, kalau ingin gereja itu utuh dan jemaatnya itu tidak terjadi perpecahan, nomor satu, jangan saling menghutang antar jemaat dan pendeta. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, kalau udah saling mengutang, udah nunggu waktu, udah. Nah, jelas? Nah, kedua, bisnis itu saudara, penting adalah satu, ada untungnya, kan gitu saudara. Kalau enggak untung, untuk apa bisnis, kan gitu saudara. Sedangkan pelayanan kan beda. Pelayanan itu adalah anugerah, pelayanan itu adalah kasih karunia. Makanya tidak bisa dicampur aduk antara bisnis dan pelayanan ini. Harus ada garis lurus di sini. Makanya saya itu kalau ada orang datang ke saya pinjam uang, pasti tidak saya kasih. Lebih baik saya punya uang berapa tak kasih, itu aja. Daripada apa? Sakit hati yang tulus. Kok ada sakit hati yang tulus gimana? Kan tulus nolong orang tapi dibohongin. Daripada sakit hati ya udah. Makanya saya tidak suka kalau orang pinjam uang ke pelayanan, jangan. Karena pelayanan dan bisnis itu beda. Itu harus ada garis di sini. Yang kedua, ada juga kutuk kebangkrutan. Kalau kutuk kebangkrutan itu ada cirinya. Setiap malam Jumat ada penampakan roh. Dan ada kejadian supranatural. Misalnya kayak bau busuk menyengat, breng, setiap malam Jumat. Nah, itu pasti ada kutuk, ada kiriman kuasa gelap. Atau bau wangi, breng. Nah, itu kalau wanginya menetap, itu bau minyak wangi. Wanginya breng gitu toh. Kalau bau busuk pun breng lewat toh. Kalau baunya menetap, itu bau got, lain. Harus bedain di sini. Breng gitu. Saat ada kejadian supranatural kayak ada burung gagak setiap malam tertentu atau hari tertentu di situ. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak wajar, nah itu bisa diuji. Kemungkinan itu kutuk. Nah, dan berikutnya ada namanya hal-hal supranatural. Anak-anaknya itu sering diganggu setan. Oh, ini berarti ada kiriman kuasa gelap atau kutuk kebangkrutan, kutuk sial. Nah, itu yang perlu dilayani, diputuskan demi nama Yesus. Kalau yang goblok ini perlu belajar. Perlu belajar lain. Oke? Oke, semoga menjawab ya untuk yang pertanyaannya seputar ekonomi ya tadi. Nah, lalu ada pertanyaan tentang rumah, Pak. Jadi ada yang di daerah rumahnya, kalau habis bangun rumah, kira-kira setahun kepala rumah tangganya meninggal di daerah dia. Kebanyakan kalau habis bangun rumah, terus setahun kemudian kepala rumah tangganya pada meninggal. Dan juga ada juga yang rumahnya itu menjadi pijakan kuasa gelap karena ibu dia adalah keturunan Wali Songo. Sehingga kakaknya juga meninggalnya bunuh diri. Dan apakah itu ada hubungannya juga dengan rumah yang ditinggali karena kata orang-orang rumahnya itu adalah pijakan makhluk-makhluk astral? Bisa terjadi. Itu berarti tanah itu dulu tempat pembunuhan atau pembantaian. Itu ada kutukan darahnya.
Nah, tanah-tanah seperti itu perlu disucikan dengan darah Yesus. Itu tanah kutukan. Tanah apa, darah? Kutukan. Oke, lanjut. Saya pernah dibawa ke tukang ramal oleh mertua saya sewaktu hamil. Terus tukang ramal berkata anak saya harus dikuepang, tetapi saya tidak lakukan. Nah, tapi apakah dengan saya ke tukang ramal itu ada sesuatu yang tetap harus dibereskan walaupun anaknya tidak jadi diramal? Dan yang kedua ada juga yang waktu mudanya saya belajar yoga. Jadi ini kejadian di masa lalu semuanya, lalu saya minum air hu, ya, air hu dan mandi di sumur keramat. Nah sekarang saya sudah bertobat, apakah tetap harus ada yang dilakukan untuk membereskan? Perlu pemberesan. Nah, pemberesan itu bisa dilakukan dibantu pendeta atau doa sendiri. Tetapi sekalipun dibantu pendeta mendoakan, kalau orangnya tidak percaya, sampai pendeta lu udah habis juga percuma. Itu tergantung dari dirinya sendiri, iman. Nah, doanya seperti ini semua. Darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohku. Segala kutuk keturunan, segala kutuk kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, rohku. Jelas? Demi nama Yesus roh jahat keluar. Jadi sebenarnya doa pelepasan itu intinya satu, yang bersangkutan. Oke? Oke. Next, ada 2 anak saya yang usianya sudah dewasa, sudah 40 tahun lebih semua, tapi gagal terus dalam mendapatkan jodoh. Ada 1 bahkan yang sudah hampir menikah tapi gagal juga. Apakah itu karena kutuk keturunan, Pak? Dan Belum tentu. Belum tentu. Bisa juga karena dia gemuk sekali. Ada cerita ini. Ada cerita ini. Jadi gini, lihat kasusnya dulu. Kalau itu ada kutuknya, itu satu keluarga itu susah nikah, tetapi sering ada namanya hal supranatural. Mimpi ketemu orang mati, komunikasi dengan roh, atau ada kejadian kerasukan sering kejadian. Nah, kalau ditelusuri dari jalur keluarganya, kakek neneknya ada yang terlibat pasang susuk. Nah, kalau keluarga itu ada yang terlibat pasang susuk, nah keluarga itu susah sekali untuk menikah. Yang nikah pasti cerai. Ada suatu kali, saya diminta ngelayanin. Orang ibunya ini percaya sekali, makan di depan pintu itu berat jodohnya. Pak Daud, itu kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Daud, saya punya anak, berat jodohnya, karena makan di depan pintu, Pak. Bu, enggak ada pengaruhnya, Bu. Tapi saya dipaksa, Bapak harus datang. Karena berat jodohnya anak saya ini. Didorong, nih dibuka pintu. Jalannya aja gini dong. Beratnya 1 kintal. Dalam hati saya gini, enggak usah diramal, tepat, betul lah. Siapa yang mau dekat, jalan aja gini. Ngomonglah sama saya, nih berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan berikan yang terbaik. Waktu itu saya belum menikah. Dia ngomong, ndak usah jauh-jauh aja, sama bapak aja gimana? Yo melayu, lari ya. Lari. Ada. Jadi lihat kondisinya juga, betul? Tak beritahu. Ada lagi? Iya ada. Tapi kalau Bapak mau lanjut cerita ya? Enggak apa-apa lagi. Ada. Ya. Jadi saya itu mendapat karunia penglihatan. Tapi kalau menurut saya kok karunianya agak serem Pak, karena saya itu bisa melihat kapan seseorang itu dibawa pulang ke surga. Jadi bagaimana saya harus melatih dan
mengasah karunia kita supaya itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Kalau karunia dari Tuhan, itu tidak pernah mendatangkan ketakutan. Jelas? Nah, kalau hal seperti itu harus diuji dulu, itu dari Tuhan atau bukan. Jelas? Jelas? Nah, sebenarnya gini ya, untuk merasakan orang itu diurapi atau tidak, itu mudah, saudara. Pertama, dari buahnya lah kamu akan tahu. Kedua, kalau saya loh ya, dari getaran. Saudara. Begitu lihat seseorang, ketemu seseorang itu udah terasa. Nah, seperti Ibu Nani itu urapannya kuat. Mungkin setan ketemu dia juga lari. Saudara. Kenapa? Udah kenal duluan. Ada urapannya, ada power namanya. Beda, saudara. Yang hanya pinter khotbah atau ada urapan itu beda. Seperti saya tadi kemana tadi? Ke tempat apa ya? Taman Tuhan ya. Nah, itu ada urapan di situ. Beda. Tempat mimbar ini sering untuk doa, dikuduskan kan ya. Itu beda juga. Ada urapannya, beda. Nah, enggak usah banyak-banyak. Kita perhatiin pada waktu Yosua. Siapa kamu? Lawan atau kawan? Akulah panglima bala tentara Tuhan. Gitu. Tanggalkan kasutmu. Tempat itu kudus. Nah, tempat yang kudus itu artinya apa? Tempat itu dikhususkan untuk Tuhan. Gitu, saudara. Nah, itu memang ada tempat-tempat dikhususkan Tuhan. Nah, yang penting jangan sampai dimitoskan. Itu aja. Kalau Bu Nani jadi ada urapan, kuat itu. Kalau saya terus terang, kalau Bu Nani levelnya udah lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena saya khusus masalah setan. Kalau yang surga-surga, Ibu Nani. Kalau setan-setan urusan saya. Saya lebih happy yang masalah setan-setan karena itu bidang saya. Kalau surga-surga bukan bidang saya. Nah, tapi saya hampir ada di 3 tempat ya. Di tempat Bu Iin, dan Pak Petrus Hadi sama tempat ini. Memang beda, ada urapannya, ada kekuatan Tuhannya gitu, saudara. Nah, kekuatan Tuhan itulah yang akan membuat orang itu bertobat tilawat Tuhan dan mendatangkan banyak pertobatan. Nah, orang khotbah ada urapan atau tidak bisa kelihatan dari getarannya itu udah kerasa. Seumur hidup saya hanya merasakan berapa orang saja ya, masuk Ibu Nani, yang berikutnya adalah Bu Iin, setelah itu Pak Petrus, yang keempat itu sudah meninggal orangnya tapi, yang 3 belum ini. Yang keempat ada Ishak Leo, Surabaya, GBPS. Bajunya selalu putih-putih. Itu baru lewat aja terasa. Beda. Nah, kadang kita ini orang Indonesia itu terlalu suka produk luar. Kalau pendeta luar negeri, wah urapannya beda. Belum tentu. Belum tentu. Nah, belum tentu. Dalam hidup kita, lebih baik kita jadi seperti diri kita sendiri. Saya waktu sekolah Alkitab, ada satu teman, kalau Benhin yang terkenal, dia khotbah kayak Benhin. Gitu. Kalau Rehat Bongke yang terkenal, dia khotbah Rehat Bongke. Gilbert yang khotbah terkenal, dia khotbah kayak Gilbert. Bayangin, satu manusia bisa nirukan bermacam-macam khotbah. Lulusnya apa? Tidak ada yang jadi. Artinya apa? Kita tidak boleh mengkopi hidup orang lain. Jadilah seperti dirimu. Saya setuju angkat tangan. Nah, ada satu kata-kata dari guru saya. Sebelum saya bertobat. Apa tugasnya seorang guru? Tugas seorang guru adalah bagaimana mimpi muridnya itu, bagaimana caranya supaya murid itu mendapatkan mimpinya. Tugas seorang guru bukan merubah mimpi seseorang. Tetapi tugas seorang guru adalah bagaimana seseorang yang punya mimpi itu, muridnya punya mimpi itu, bisa tercapai dan menjadi kenyataan untuk mimpinya.
Karena kita semua pasti punya mimpi. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi tugasnya seorang guru itu bagaimana memberi jalan, memberi cara supaya murid itu memperoleh mimpinya dan mendapatkan apa? Mimpinya. Karena kita semua pasti punya mimpi. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, jadi tugas orang tua haruslah demikian. Kita orang tua jangan memaksakan mimpi kita. Makanya saya ngomong sama anak saya, kamu sukanya gimana? Karena semua orang itu punya mimpi. Saya pun punya mimpi. Kalau saudara tahu mimpi saya, bisa ketawa saudara. Saya tuh dilatih umur 9 tahun. Cara ngelatihnya tuh gini. Apa yang kamu takuti, jadilah apa yang kamu takutin itu. Dan lawan yang ditakuti itu. Dan kamu menang sama yang ditakuti itu. Dan kamu menjadi yang ditakuti itu. Kalau kamu takut setan, kamu jadi setannya. Gitu dah. Itu guru saya sebelum bertobat. Saya ditanya, apa yang kamu takutin? Anak kecil paling takut satu, Dara, lapar. Betul, Dara? Betul? Nah, kamu takut lapar, ikut saya. Dia siapin 1 pisau, 1 botol air. Dia jalan, saya ngikutin, itu masih SD umur 9 tahun saya. Sudah jalan di tengah hutan. Ini pisau, jelas. Ini air, plek. 1 bulan lagi kamu saya jemput di sini, mati apa hidup? Tinggal saudara, ditinggal di situ. Tapi sebelumnya sudah dilatih dulu pisau, pertarungan pisau semua adalah. 1 bulan, saya tuh baru mengerti setelah saya dewasa ini. Tidak taunya guru saya dari jarak jauh mengamat-ngamati saya. Di situ makanya saya ini sudah makan tikus, kucing, kadal, ulet, tak makan semua. Udah tak pernah tak makan untuk bertahan. Namanya survival. Nah, setelah 1 bulan guru sudah baju udah ambil, kamu udah hidup toh. Jadi pertama kali saya cari air dulu, sungai dulu untuk hidup. Survival namanya adalah. Nah, di situ guru saya ngomong, semakin kamu menderita, semakin kamu kuat karena kamu berusaha untuk bertahan hidup. Betul enggak, Dara? Betul? Betul? Untuk menjadi yang terkuat, harus menjadi yang paling menderita dari semua yang menderita. Itu kata guru saya. Cita-cita saya dalam hidup saya ingin satu tok, keluar dari tempat latihan. Itu tok, Dara. Karena setiap hari dilatih 6 jam. Bayangin, Dara. Tidur hanya, saya sekolah SD, itu kan jam 7 kita harus di kelas, betul? Guru saya itu beritahu saya, sebelum jam 12 malam ke atas, kamu tidak boleh tidur. Setelah jam 12 malam ke atas, baru boleh tidur. Itu jam 12 sampai jam 3 lebih dikit. Saya sudah latihan 2 jam. Latihan mantra, meditasi, bela diri, terus. Sampai jam 6 untuk siap makan mandi ke sekolah. Habis pulang sekolah, jam 1 kan nyampe. Istirahat sebentar, 2 jam latihan lagi. Malam 2 jam latihan, setiap hari 6 jam. Makanya waktu itu saya punya cita satu, kapan aku bisa keluar dari tempat latihan itu? Itu tok cita-cita saya. Saya punya cita-cita tidak terlalu muluk-muluk, mau jadi dokter atau kapten, enggak. Saya mau cita satu tok, bisa keluar dari tempat latihan itu aja. Nah, setelah saya keluar dari tempat latihan, baru saya lihat dunia itu luas. Tapi pada waktu itu guru saya berkata sama saya satu hal. Kamu boleh berkata sama saya saat ini,
aku manusia paling jahat di dunia. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya. Karena aku menciptakan dari yang lemah menjadi kuat, disiksa dari tempat paling menderita. Dan kamu mengerti itu. Nah benar saudara, dari situ saya baru mengerti. Kalau saya dulu tidak dilatih seberat itu, Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 101. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Mazmur 102. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka.
biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu." Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 104. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya,
sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya, Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.